Pembacaan Alkitab tanggal 24 Oktober tahun 2024, hari ke-298. Yeremia pasal 23. Menentang nabi-nabi palsu. Mengenai nabi-nabi, hatiku hancur dalam dadaku. Segala tulangku goyah. Keadaanku seperti orang mabuk, seperti laki-laki yang terlalu banyak minum anggur. Oleh karena Tuhan, dan oleh karena firman-Nya yang kudus. Negeri telah penuh dengan orang-orang bersinah. Sungguh, oleh karena kutuk ini, gersanglah negeri, dan layulah padang-padang rumput di gurun. Apa yang dikejar mereka adalah kejahatan, dan kekuatan mereka adalah ketidakadilan. Sungguh, baik nabi maupun imam berlaku fasik. Di rumahku pun juga, aku mendapati kejahatan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu jalan mereka akan seperti jalan-jalan yang licin bagi mereka. Di dalam gelap mereka akan terserandung dan akan jatuh di sana. Sebab aku akan mendatangkan malapetaka atas mereka. Dalam tahun waktu mereka dihukum. Demikianlah firman Tuhan. Di kalangan para nabi Samaria, aku melihat ada yang kurang pantas. Mereka bernubuat demi Baal dan menyesatkan umatku Israel. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem, aku melihat ada yang mengerikan. Mereka bersinah dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku, dan penduduknya seperti Gomora. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya, aku akan memberi mereka makan ibuh dan minum racun. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Mazmur 126. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ibrani pasal 7. Kristus dan Melkisedek. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti nama Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu, yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam, mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek, yang bukan keturunan mereka, memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini, manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia
yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup, maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan, sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Tema minggu ini, iman yang melihat. Bacaan hari ini mempersiapkan kita untuk bacaan pada hari Minggu tanggal 27 Oktober tahun 2024. Penjelasan Yeremia pasal 23 ayat 9 sampai dengan 15. Dalam pasal ini, Nabi Yeremia menyampaikan firman Tuhan yang sangat keras terhadap para nabi palsu di Israel yang telah menyesatkan umat dengan ajaran dan perbuatan mereka yang jahat. Nabi-nabi ini tidak hidup dalam kebenaran. Mereka menyalahgunakan panggilan mereka dan membawa umat dalam kekacauan rohani. Yeremia meratapi keadaan bangsa itu, menunjukkan bahwa iman mereka telah dirusak oleh pemimpin-pemimpin yang seharusnya menuntun mereka dalam kebenaran. Iman yang melihat dalam konteks ini adalah panggilan untuk membedakan antara kebenaran dan kepalsuan, menatap kepada Tuhan, dan tidak membiarkan diri dibutakan oleh pemimpin yang salah. Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai dengan 6. Mazmur ini adalah nyanyian sukacita dan pengharapan setelah pembebasan umat Tuhan dari pembuangan. Mazmur ini menggambarkan bagaimana Tuhan telah memulihkan keadaan umatnya, dan mereka bersukacita. Namun di tengah-tengah sukacita, ada juga pengharapan bahwa Tuhan akan terus melakukan pekerjaan besar, dan orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Iman yang melihat di sini adalah pengharapan yang teguh pada pemulihan Tuhan, meskipun situasi saat ini mungkin sulit. Iman melihat melampaui kesulitan sekarang, dan percaya bahwa Tuhan akan membawa pembebasan dan sukacita di masa depan. Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai dengan 10. Penulis surat Ibrani membahas Melkisedek, seorang imam dan raja yang diberkati Abraham. Melkisedek adalah gambaran Kristus, seorang imam yang kekal. Dalam ayat-ayat ini, penulis menekankan bahwa Melkisedek sebagai imam dan raja adalah gambaran dari sesuatu yang lebih besar, yakni Yesus Kristus yang menjadi imam besar kita. Iman yang melihat di sini berbicara tentang iman yang memahami gambaran besar dari keselamatan dan perjanjian Tuhan yang kekal. Melalui Yesus Kristus, kita melihat rencana Tuhan yang sempurna untuk membawa umatnya kepadanya melalui iman. Renungan. Di dalam Yeremia pasal 23 ayat 9 sampai dengan 15 menceritakan bahwa iman yang sejati adalah iman yang dapat melihat dan membedakan kebenaran di tengah kebingungan dan kesesatan. Para nabi palsu di Israel menyesatkan bangsa itu dengan ajaran-ajaran yang salah, tetapi iman yang sejati akan tetap berpegang pada firman Tuhan dan kebenarannya. Kemudian di dalam Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai dengan 6 dikatakan bahwa iman yang melihat adalah iman yang percaya bahwa Tuhan dapat memulihkan dan membawa sukacita, bahkan ketika kita berada dalam masa-masa sulit. Seperti para penabur yang menabur dengan air mata, tetapi menuai dengan sorak-sorai, iman mengarahkan kita untuk melihat kepada janji pemulihan dan pembebasan Tuhan. Dan di dalam Ibrani, pasal 7 ayat 1 sampai dengan 10, mengatakan bahwa iman yang melihat adalah iman yang memahami gambaran besar dari rencana Tuhan, yang dipenuhi dalam Yesus Kristus sebagai imam besar yang kekal. Melalui Yesus, kita memiliki jaminan bahwa keselamatan kita telah diperoleh. Refleksi. Apakah kita memiliki iman yang dapat membedakan kebenaran di tengah kesesatan zaman ini dan tetap berpegang teguh pada Tuhan? Bagaimana kita melatih iman yang dapat melihat dan membedakan kebenaran? Di dalam Yeremia pasal 23 ayat 9 sampai dengan 15 mengatakan bahwa iman yang melihat mampu membedakan kebenaran dari kepalsuan dan menjaga diri dari ajaran yang menyesatkan. Dunia ini penuh dengan pemimpin yang menyesatkan, tetapi iman kita harus tetap tertuju pada kebenaran Tuhan. Apakah kita memiliki iman yang melihat melampaui kesulitan saat ini dan tetap percaya pada pemulihan Tuhan? Bagaimana kita dapat menjaga pengharapan dan iman kita tetap kuat,
bahkan di tengah-tengah air mata dan tantangan. Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai dengan 6 mengatakan, meskipun ada masa-masa sulit, iman yang melihat adalah iman yang percaya bahwa Tuhan akan memulihkan dan membawa sukacita. Apakah kita melihat dan mengarahkan iman kita kepada Yesus sebagai imam besar kita, yang telah membawa kita kepada Bapa dengan cara yang sempurna? Apakah kita melihat kepada Yesus sebagai pusat iman kita dan hidup dalam keyakinan akan keselamatan yang Ia peroleh bagi kita? Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai dengan 10 mengatakan bahwa iman yang melihat adalah iman yang memahami rencana keselamatan Allah melalui Yesus Kristus. Yesus adalah imam besar yang kekal, yang membawa kita kepada Allah dengan sempurna. Kesimpulan. Tema iman yang melihat menekankan bahwa iman yang sejati adalah iman yang mampu melihat kebenaran di tengah kebingungan, pengharapan di tengah penderitaan, dan rencana keselamatan Tuhan yang kekal. Yeremia pasal 23 ayat 9 sampai dengan 15 memperingatkan kita tentang bahaya nabi-nabi palsu dan mengajarkan bahwa iman yang melihat adalah iman yang mampu membedakan kebenaran di tengah kesesatan. Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai dengan 6 menunjukkan bahwa iman melihat melampaui penderitaan saat ini menuju sukacita pemulihan yang dijanjikan oleh Tuhan. Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai dengan 10 mengingatkan kita bahwa iman yang melihat memahami rencana besar Tuhan yang terpenuhi dalam Yesus Kristus sebagai imam besar yang kekal. Iman yang melihat adalah iman yang teguh, penuh pengharapan, dan terarah kepada kebenaran Tuhan. Sebagai orang percaya, kita dipanggil memiliki iman yang melihat melampaui apa yang terlihat oleh mata jasmani dan tetap berpegang pada janji-janji Tuhan yang kekal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.